Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari perwakilan kelompok 1 hari ini akan menyampaikan tentang tokoh pembaharuan Islam, yakni Muhammad Ali Pasha. Pertama, kita akan membahas mengenai profil dan keluarga dari Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang ulama yang lahir pada tahun 1765 Masehi di Kawala, sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Negeri ini telah menjadi bagian kekuasaan Turki Utsmani yang berpusat di Istanbul sejak ditaklukkan oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih pada tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi, dan baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1829 Masehi. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Muhammad Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani yang memiliki 17 orang anak, dan salah satunya bernama Muhammad Ali Pasha. Selanjutnya, Muhammad Ali Pasha adalah seorang pembaharu Islam pada abad 19 hingga abad 20 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka dalam menghadapi ekspedisi Perancis oleh Napoleon Bonaparte 1769 sampai 1821 Masehi. Selain itu, kontak kebudayaan Barat terhadap umat Islam ketika itu sangat tinggi, ditambah lagi dengan hancurnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte. Dan pemikiran Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali lahir dalam keadaan keluarga tidak mampu, sehingga ia tidak pernah mengenyam pendidikan yang menjadikannya sebagai orang yang ummi atau tidak dapat membaca dan menulis. Tetapi tidak ada yang menyangka dengan latar belakang yang seperti ini, ia mampu menjadi panglima dan tokoh pembaharuan sekaligus pendiri negara Mesir modern. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pembaharu dalam Islam pada abad 19 hingga abad 20 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Setelah adanya kesadaran dari umat di Mesir akan kelemahan dalam menghadapi ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1769 sampai 1821 Masehi. Muhammad Ali Pasha mulai melakukan pembaharuan terhadap Mesir pada tahun 1765 sampai 1848 Masehi. Setelah Muhammad Ali Pasha masuk dalam dinas militer dan dalam lapangan, ia juga menunjukkan kecakapan dan kesanggupan sehingga pangkatnya cepat menaik menjadi perwira. Ketika pergi ke Mesir, ia mempunyai kedudukan wakil perwira yang memimpin pasukan yang dikirim dari daerahnya. Ia adalah seorang perwira yang berhasil merebut kekuasaan di Mesir setelah tentara Prancis kembali ke Eropa pada tahun 1801 Masehi. Muhammad Ali Pasha kemudian menjadi penguasa penuh Mesir. Ia menjadi wakil resmi Sultan Kerajaan Utsmani di Mesir. Ia menjalankan kekuasaan sebagai diktator. Pada tahun 1805, ia memberinya gelar Pasha pada dirinya sendiri. Ia turut memainkan peran penting dalam politik. Mesir mulai mengalami ketenangan politik, khususnya setelah Muhammad Ali membantai sisa-sisa petinggi Mamluk pada tahun 1811 Masehi. Menurut sejarah, dari 470 kaum Mamluk, hanya seorang yang dapat melepaskan diri dengan melompat pagar istana ke jurang yang ada di Bukit Muqattam. Kaum Mamluk yang ada di luar Kairo kemudian diburu. Siapapun yang tertangkap, ia akan dibunuh, dan sebagian kecil dari mereka yang dapat melarikan diri ke Sudan. Pada akhirnya, tahun 1811 Masehi, kekuatan kaum Mamluk di Mesir telah habis. Untuk memajukan Mesir, Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer. Atas saran penasihatnya, ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha membedakan pembaharuan yang ada di antara struktur politik dan keagamaan di Mesir. Keputusan terhadap program-program ini sebagian besar telah menentukan jalannya sekularisasi yang berlangsung selama 1,5 abad di Mesir. A few minutes later. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhirnya akan merasuki kehidupan keagamaan yang
terimplementasikan dalam bentuk sekularisasi. Dalam hal ini, sekularisasi mengarah pada pelaksanaan antara kenegaraan dan pemerintahan. Maksudnya proses pembaharuan dalam bidang keagamaan Eternity later. mulanya terjadi di negara barat, yaitu terjadinya Renaissance yang kemudian diperkuat dengan adanya revolusi industri pada tahun 1789 Masehi. Pembaharuan tersebut bertujuan untuk dapat berusaha menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama dengan ilmu pengetahuan dan filsafat. Karya dari Muhammad Ali Pasha tidak hanya militer dan perekonomian yang diperlihatkan oleh Muhammad Ali Pasha, tetapi ia juga mengupayakan pengetahuan mengenai administrasi negara. Ini ditunjukkannya dengan mendirikan beberapa lembaga yang terkait dengan sekolah-sekolah modern, seperti Kementerian Pendidikan pada tahun 1815 Masehi yang sebelumnya tidak dikenal, dan Sekolah Militer 1815 Masehi. Pembentukan sekolah ini untuk memperkuat kekuasaannya di Mesir, dan Sekolah Teknik 1816 Masehi didirikan agar rakyat Mesir dapat memproduksi persenjataan dan memiliki keahlian dalam berperang, dan Sekolah Kedokteran 1827 Masehi dan Sekolah Apoteker 1829 Masehi dan Sekolah Pertambangan 1834 Masehi dan Sekolah Pertanian 1836 Masehi dan Sekolah Penerjemah 1836 Masehi. Berbagai lembaga itu didirikan untuk memajukan rakyat Mesir. Adapun untuk tenaga pengajarannya, Muhammad Ali Pasha mengambil guru dari Eropa, terutama Prancis, Inggris, dan Italia. 4 hours later. Sedangkan untuk mengetahui ilmu pengetahuan Barat, Muhammad Ali Pasha mengirimkan beberapa pelajar ke luar negeri. Begitu pula dengan para cerdik pandai yang dipimpin oleh Rifa'ah At-Tahtawi. Berbagai ilmu pengetahuan dipelajari mereka, seperti ilmu politik, filsafat, dan beberapa ilmu sosial lainnya. Walaupun itu, awal kekuasaannya Muhammad Ali Pasha tidak memperbolehkan mempelajari ilmu politik karena dianggap dapat membahayakan kekuasaannya. Sedang dalam bidang pertanian, Muhammad Ali Pasha menyuplai para petani dengan bibit-bibit pertanian, alat-alat pertanian, dan pupuk untuk dikembangkan oleh para petani. Wafat dari tokoh pembaharu Islam yakni Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha wafat pada tahun 1849 Masehi di Mesir. Adapun pelajaran yang dapat kita petik melalui Muhammad Ali Pasha, yakni meskipun kita tidak mendapatkan pendidikan setinggi orang lain di luar sana, alangkah baiknya kita tetap belajar dengan apa yang ada di sekitar kita. Sudah sepatutnya kita mengambil pelajaran dari mereka, tak peduli ia berasal dari barat atau wilayah manapun, sehingga dengan kegigihan itu kita akan dapat membuat banyak perubahan pada hal di sekitar kita, seperti yang Muhammad Ali Pasha lakukan.